Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurs Hamdana. Saya mengajar di Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan S1 keperawatan di Universitas Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 saya melanjutkan profesi nurse di Stikgia Makassar dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Adapun mata kuliah yang saya bawakan di kampus itu adalah mata kuliah proses keperawatan, di mana mata kuliah proses keperawatan itu merupakan dasar dari ilmu keperawatan, di mana dia membahas tentang 5 langkah proses keperawatan dalam perawat melakukan pekerjaannya merawat pasien, mulai dari tahap pengkajian, lalu berdasarkan hasil pengkajian yang mendapatkan data, lalu data tersebut dianalisis sampai bisa menemukan masalah atau diagnosis keperawatan, lalu dilanjutkan ke tahap intervensi keperawatan. Tahap itu adalah di mana setelah perawat mendapatkan masalah atau diagnosis keperawatan, selanjutnya membuat planning atau intervensi keperawatan, di mana intervensi itu berisi rencana-rencana tindakan keperawatan atau berisi juga tindakan mandiri perawat atau tindakan kolaborasi perawat dengan profesi lain dalam memenuhi kebutuhan pasien selama dia dirawat. Setelah dilakukan intervensi atau planning keperawatan, selanjutnya ke tahap implementasi. Implementasi itu berisi tindakan keperawatan berdasarkan dari implementasi keperawatan tadi. Jadi setelah direncanakan, dilakukan implementasi selama pasien itu dirawat. Jadi sehari pasien dilakukan implementasi atau tindakan, dilakukan evaluasi. Jadi setelah melakukan tindakan atau implementasi, dilakukan evaluasi. Kita mau melihat apakah berdasarkan masalah yang ada, tindakan atau planning yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita lakukan atau implementasikan, apakah berhasil kita lakukan kepada pasien, apakah masalah atau diagnosis yang dialami oleh pasien itu berhasil untuk kita kurangi atau sembuhkan begitu. Selanjutnya lagi, jadi setelah melakukan satu kali 8 jam implementasi, dilakukan evaluasi, dilihat apabila masih ada masalah atau diagnosis yang belum teratasi, itu dilanjutkan untuk mengimplementasikan kembali, merencanakan kembali atau mengganti rencana. Kalau misalnya tindakan itu tidak berhasil, maka kita merencanakan pilihan tindakan yang lain untuk diimplementasikan, lalu dievaluasikan kembali sampai masalah pasien tersebut bisa teratasi. Jadi seperti itu gambaran dari mata kuliah proses keperawatan. Pada proses belajar mengajar nanti, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu sistem ceramah atau lecture dan studi kasus. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ini adalah proses keperawatan di mana ada kasus. Bagaimana kasus itu bisa diselesaikan,
mahasiswa nanti akan kami bagikan contoh kasus bagaimana mereka membuat pengkajian dari contoh kasus yang kami berikan sampai ke tahap evaluasi. Jadi selain menggunakan metode ceramah, studi kasus, small group discuss, jadi membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus yang kami berikan untuk mereka kerjakan secara berkelompok. Dan ada individual learning dan discovery learning juga. Jadi sebelum masuk ke kelas, terlebih dahulu kami membuat RPS terlebih dahulu. Jadi mata kuliah proses keperawatan itu terdiri dari 3 SKS. Rencana pertemuannya itu ada 16 kali pertemuan, yang di dalamnya sudah ada ujian mid semester dan final semester. Jadi setelah 6 kali pertemuan mata kuliah akan dilakukan mid semester, lalu dilanjutkan perkuliahan kembali, dan di pertemuan ke-16 dijadwalkan untuk final test atau final semester. Selain dari membuat RPS, saya juga membuat SAP setiap 1 kali pertemuan. Jadi SAP itu berisi apa saja yang akan saya lakukan selama saya mengajar di 1 kali pertemuan itu, yang berisi pembukaan, isi dan penutup, serta bahan-bahan yang saya gunakan saat mengajar, dan sumber-sumber apa yang akan saya sarankan kepada mahasiswa untuk digunakan pada saat mata kuliah pertemuan saya itu berlanjut. Seperti itu. Karena kita masih ada di zona COVID-19, jadi perkuliahan di kampus kami dilaksanakan dengan sistem online offline. Jadi mahasiswanya kami bagi 2. Misalnya mahasiswa ada 30 per kelas, artinya 15 mahasiswa offline dan 15 mahasiswa lainnya itu online. Jadi di pertemuan berikutnya ditukar kembali yang minggu lalu misalnya, atau hari kemarin offline, berarti hari ini dia online. Jadi dia ditukar seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang belajar di kelas itu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan beberapa mahasiswa sebagian besarnya itu sudah dilakukan vaksin pertama dan vaksin kedua. Adapun misalnya mahasiswa yang terjadwal untuk misalnya hari ini melakukan kelas online, tapi misalnya dia sakit atau sakit misalnya, maka dia bisa bertukaran dengan temannya yang offline, untuk dia yang offline dan temannya melakukan kelas online, seperti itu. Adapun buku rujukan utama untuk mata kuliah proses keperawatan ini, kita menggunakan 3 buku, yaitu SLKI, SDKI, dan SIKI. 3 buku tersebut merupakan buku yang dibuat oleh PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi supaya perawat-perawat, calon-calon perawat mempunyai satu bahasa, satu kalimat dalam mengangkat diagnosis intervensi keperawatan itu lebih mudah dipahami, maka kita menggunakan satu sumber yang sama untuk seluruh Indonesia, untuk digunakan oleh calon perawat dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nars Hamdana dari Stikas Penderita Husada kali ini akan membawakan mata kuliah proses keperawatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan pada mata kuliah saya kali ini. Yang pertama,
mahasiswa yang ikut pada mata kuliah ini. Mungkin untuk semua mata kuliah hal ini harus berlaku. Yang pertama adalah mahasiswa harus on time atau tepat waktu mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Biasanya ini sudah tertera pada jadwal mata kuliah yang dibagikan oleh prodi masing-masing. Apabila mahasiswa terkendala untuk tepat waktu menghadiri mata kuliah, maka bisa terlebih dahulu untuk menghubungi dosen, bisa menghubungi saya. Apa alasannya kenapa mahasiswa ingin atau terlambat masuk ke kelas saya? Apabila mahasiswa tidak ada pemberitahuan, maka lewat dari 15 menit, maka mahasiswa akan saya alfa untuk 1 jam pertama. Jadi apabila dalam mata kuliah saya itu ada 3 jam atau 3 kali 50 menit, maka di jam-jam berikutnya saya anggap hadir, tapi di jam pertama saya anggap alfa. Terus tata tertib selanjutnya adalah mahasiswa harus terlihat rapi, apalagi kita ini adalah seorang perawat, jadi sudah seharusnya kita harus memperlihatkan atau menjadi role model bagaimana sih seharusnya perawat itu berpenampilan. Yang pertama, dari segi pakaian harus terlihat rapi, bersih, dan bagi laki-laki rambutnya harus dicukur dengan rapi, begitupun dengan kuku, dan bagi perempuan jangan menggunakan make up yang terlalu tebal. Terus tata tertib selanjutnya adalah harus bersifat sopan santun, baik itu kepada teman di kelas maupun apalagi terhadap dosen. Untuk penilaiannya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill di sini sudah termasuk dengan kehadiran, kedisiplinan, mengikuti mata kuliah, kesopanan. Jadi soft skill 15% itu poin-poinnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai pada soft skill tersebut. Terus poin selanjutnya adalah mid semester yang akan kita lakukan rencananya di pertemuan ke-7 setelah 6 kali pertemuan mata kuliah. Dan final di pertemuan ke-16 dengan poin masing-masing 25% dan 35%. Selain dari final dengan mid semester, saya juga nanti akan membagikan tugas di sini, ada yang dalam bentuk per kelompok atau tugas individu dengan nilai 25%. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Baiklah, untuk mata kuliah hari ini, proses keperawatan, jadi proses keperawatan di sini itu tujuannya adalah bagaimana mahasiswa nanti bisa melakukan kelima proses keperawatan terhadap kasus yang diberikan. Jadi nanti saya akan membagikan kasus, terus kasus itu dimasukkan ke dalam 5 proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai tahap evaluasi. Untuk materi proses keperawatan ada 2 poin, dan untuk hari ini saya akan membawakan poin pertama. Poin pertama kita mulai dari 5 proses keperawatan, mulai dari ada review atau pengkajian, diagnosis keperawatan, planning atau rencana atau intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Poin kedua ini akan saya bawakan di pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana proses diagnostik, mulai dari pengelompokan data atau mengumpulkan data dari yang kita ambil dari pengkajian, bagaimana data yang kita kumpulkan, kita analisis, dan setelah dianalisis kita bisa menentukan apa sih masalah keperawatan
yang sedang dialami oleh pasien yang kita rawat sekarang, seperti itu. Baiklah, di sini ada pengertian dari proses keperawatan. Jadi proses keperawatan itu adalah suatu proses yang bersifat sistematis. Maksudnya yang saya jelaskan tadi di awal, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dia harus dilakukan secara sistematis. Maksudnya tidak boleh setelah melakukan pengkajian kita langsung melakukan evaluasi atau langsung ke proses evaluasi. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi prosesnya setelah harus dimulai dengan pengkajian. Setelah melakukan pengkajian, kita melakukan diagnosis. Dari diagnosis tersebut kita merencanakan atau apa sih intervensi yang akan kita lakukan berdasarkan diagnosis atau masalah keperawatan yang kita dapatkan. Setelah di planning, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, bagaimana sih evaluasinya setelah dilakukan implementasi keperawatan. Jadi dia harus bersifat sistematis dan pasien sebagai pusat dari tindakan keperawatan yang kita lakukan. Jadi tujuannya kita ini melakukan tindakan keperawatan adalah proses keperawatan adalah bagaimana pasien yang datang dalam keadaan sakit, kita bisa tahu apa sih masalah yang sedang dihadapi. Misalnya pasien datang dengan keluhan sakit kepala, kita berpusat ke situ dan bagaimana dengan menggunakan proses keperawatan ini kita bisa membuat sakit kepala dari pasien ini bisa berkurang atau bahkan bisa dihilangkan dengan langkah-langkah proses keperawatan tadi. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk membahas lebih jauh tentang 5 langkah proses keperawatan, yang pertama saya akan menjelaskan 6 karakteristik dari proses keperawatan tersebut. Yang pertama adalah purpose atau tujuan. Jadi tujuan di sini maksudnya adalah kita melakukan proses keperawatan itu tujuannya jelas bahwa proses keperawatan ini kita mau lakukan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang kita lakukan terhadap pasien, bagaimana supaya pasien itu bisa sembuh dari penyakitnya. Terus selanjutnya ada yang bersifat sistematis. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa proses keperawatan itu harus bersifat sistematis atau dia harus berurutan dari proses pengkajian, intervensi sampai ke proses evaluasi, dia harus bersifat sistematis. Terus di sini selanjutnya ada yang disebut dengan dynamic atau dia bersifat dinamis atau berkelanjutan. Jadi setelah melakukan pengkajian, kita tidak bisa berhenti sampai di situ, tapi dari hasil pengkajian itu kita mau mengumpulkan data dari pengkajian yang ada, kita mau mengumpulkan informasi-informasi apa yang bermasalah sama pasien. Nah, dari itu dilanjutkan lagi ke tahap diagnosis keperawatan. Jadi dari data yang kita kumpulkan secara dinamis itu dikumpulkan dengan lengkap, lalu ditemukanlah masalah keperawatan. Dari masalah itu dilanjutkan lagi, apa sih yang harus kita lakukan supaya masalah keperawatan yang dialami oleh pasien itu bisa kita sembuhkan atau bantu bagaimana supaya bisa menurun misalnya nyerinya. Dia harus berkelanjutan atau bersifat dinamis. Terus karakteristik yang selanjutnya adalah dalam proses keperawatan itu harus bersifat interaktif. Jadi ada komunikasi antara perawat, pasien, keluarga, dan masyarakat dan pelayanan kesehatan lainnya, apakah itu gizi atau bagian lab atau dokter. Jadi perawat tidak bisa melakukan proses keperawatan hanya dengan informasinya sendiri tanpa berkomunikasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lainnya atau keluarga si pasien. Jadi misalnya pada saat kita mengkaji, perawat tidak bisa mendapatkan informasi atau data
apa yang dialami pasien atau apa yang dikeluhkan oleh pasien kalau tidak melakukan interaktif atau komunikasi dengan pasien atau dengan keluarga. Begitupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Misalnya pasien datang dengan keluhan gizi buruk, maka perawat tidak bisa mandiri melakukan intervensi kalau tidak berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter spesialis gizi. Begitu maksudnya interaktif. Terus selanjutnya di sini proses keperawatan harus bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel memang tadi dia bersifat sistematis bahwa harus dari pengkajian dulu, intervensi, implementasi, lalu sampai evaluasi. Tapi dia juga harus bersifat fleksibel, tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan intervensi atau implementasi misalnya, kita kan ada interaksi dengan pasien pada saat melakukan implementasi. Pada saat melakukan implementasi itu pasti ada komunikasi. Jadi kita bisa menanyakan kembali ke pasien, misalnya setelah dia dirawat selama 2 atau 3 hari, ditanyakan kembali, bagaimana Pak, Ibu, apakah setelah dirawat 2 atau 3 hari, rasa nyerinya sudah berkurang atau bertambah atau malah ada keluhan lain. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya pasien ada keluhan lain, tadinya yang hanya dia merasa nyeri pada bagian kepala, pasien sekarang mengeluh nyeri pada bagian perut atau nyeri pada kaki atau apapun itu, artinya proses keperawatan kita harus bersifat fleksibel, artinya kita harus kembali lagi ke bagian pengkajian. Jadi kita sudah ada di tahap implementasi, kita sudah melakukan tindakan keperawatan. Tapi setelah melakukan interaksi, ada lagi masalah baru muncul, berarti kita mengkaji ulang lagi. Hasil pengkajian yang kita dapatkan itu ditulis lagi di bagian pengkajian, dan apabila memang membutuhkan diagnosis baru, maka kita lanjutkan sampai diagnosis, lalu menambahkan rencana keperawatan atau bagian intervensi. Jadi itu yang disebut dengan fleksibel. Jadi dia memang harus sistematik, tapi juga harus bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, karakteristik dari proses keperawatan itu harus bersifat teori. Jadi perawat melakukan tindakan itu ada landasannya. Ada landasan, jadi harus bersifat humanistik bahwa asuhan keperawatan itu bagaimana perawat memperlakukan pasien sebagai manusia, sebagai benda hidup. Jadi komunikasinya bagus, kontak matanya bagus. Intinya kita melakukan proses keperawatan itu harus memanusiakan manusia, seperti itu. Terus yang kedua adalah holistik. Mungkin pasien datang hanya dengan keluhan nyeri kepala, tapi tidak menutup kemungkinan, tapi kita harus mengkaji secara keseluruhan dari psikososial, kultural, spiritualnya, karena tidak menutup kemungkinan dari satu masalah biologisnya bisa saja mempengaruhi spiritual, sosial dari pasien tersebut. Misalnya karena dia mengalami nyeri, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya sebagai pencari nafkah di keluarganya. Itu adalah masalah sosial. Jadi kita harus mengkaji secara holistik atau secara keseluruhan. Dan proses keperawatan harus bersifat care atau memberikan perawatan. Jadi kita harus bekerja berdasarkan dilandasi oleh kode etik keperawatan. Oke, jadi itu adalah 6 karakteristik dari pada saat perawat melakukan proses keperawatan. Efek dari nursing proses atau proses keperawatan itu, kalau kita melakukan proses keperawatan berdasarkan 6 karakter tadi, maka efeknya itu ketiga komponen ini. Yang pertama itu efeknya ke profesi kita sebagai perawat. Jadi apabila kita melakukan pekerjaan sesuai kode etiknya, sesuai yang seharusnya, maka nama profesi kita akan baik di masyarakat dan di kalangan profesi lainnya. Kita akan diakui oleh profesi lainnya.
Jadi tidak lagi dianggap bahwa misalnya perawat itu sebagai pesuruhnya dokter misalnya, karena kita sudah bisa, karena kita sudah profesional melakukan pekerjaan kita sebagaimana mestinya, walaupun memang kita harus bekerja sama atau berinteraksi dengan profesi lain, tapi tetap kita mempunyai acuan tersendiri dalam melakukan tindakan kita sebagai perawat, supaya itu mempunyai efek tersendiri ke profesi kita supaya dia diakui sebagai profesi yang bisa mandiri melakukan pekerjaannya. Terus yang kedua itu efeknya ke pasien. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan secara profesional, maka pasien akan merasa berada di lingkungan yang terapeutik. Dia akan meningkat juga atau mempercepat proses penyembuhannya. Karena misalnya kita jelas tahu apa masalahnya, kita menangani dia berdasarkan masalah yang dia alami. Kalau seperti itu bisa mempercepat proses penyembuhan dari pasien yang kita rawat. Terus yang ketiga adalah manfaatnya ke kita sendiri sebagai perawat. Manfaatnya itu akan meningkatkan, kalau kita bekerja secara profesional, itu akan meningkatkan kepuasan kerja kita dan jelas tupoksinya perawat itu pekerjaannya apa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dari proses keperawatan itu sendiri. Yang pertama adalah pengkajian. Jadi pengkajian di sini merupakan langkah awal dari proses keperawatan. Maksudnya di sini kita tidak bisa melakukan diagnosis, kita tidak bisa menentukan masalah kalau kita belum menemukan data. Dan kita tidak bisa mengangkat data, mendapatkan data kalau kita tidak mengkaji. Dan mengkaji di sini bukan hanya secara fisik, tapi sosio-spiritual dan kultural. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membagikan format pengkajian yang akan teman-teman isi untuk mengisi mulai dari pengkajian dan sampai ke proses evaluasi beserta dengan contoh kasus. Jadi nanti saya akan bagikan contoh kasus mulai dari mengkaji sampai ke tahap evaluasi. Tahap selanjutnya adalah nursing diagnosis atau penentuan diagnosis keperawatan. Jadi penentuan diagnosis keperawatan itu diawali dengan pengkajian. Jadi berdasarkan pengkajian kita menemukan data, berdasarkan data yang ada kita analisis. Ternyata misalnya saya kasih satu contoh diagnosis, misalnya tadi nyeri. Kita bisa mengetahui bahwa pasien mengalami nyeri itu berdasarkan dari hasil pengkajian yang kita dapatkan. Jadi misalnya pasien mengatakan dia sakit kepalanya itu meningkat pada saat dia melakukan aktivitas, sakit kepalanya itu berlangsung selama 15 menit, dalam satu kali nyeri itu timbul, itu kita dapatkan dari pengkajian. Jadi berdasarkan data itu kita bisa mengangkat diagnosis keperawatannya itu nyeri. Itulah diagnosis keperawatannya nyeri. Terus di sini ada yang tertulis PES. Jadi unsur atau struktur pembentuk dari diagnosis keperawatan itu terdiri dari P, E, dan S. P sendiri itu adalah problem atau masalah keperawatan. Jadi masalah keperawatannya di sini itu adalah nyeri. Ditambah dengan etiologi. Etiologi itu adalah apa sih penyebabnya? Nah, itu didapatkan lagi dari hasil pengkajian. Jadi pasien mengeluhkan dia sakit kepala 15 menit. Kita tanya lagi, apa yang menyebabkan? Dia mengatakan, misalnya dia bilang sakit kepalanya itu timbul pada saat dia beraktivitas. Berarti penyebabnya adalah pada saat dia beraktivitas. Terus di bagian S di situ adalah sign and symptom atau tanda dan gejala.
tanda dan gejala kita temukan lagi dari hasil pengkajian kita. Jadi tanda dan gejalanya itu yang pertama, misalnya pasien terlihat meringis, pasien nampak pucat, atau pasien nampak lelah. Selain dari yang kita lihat, kita juga bisa mendengarkan dari yang pasien keluhkan. Misalnya pasien mengatakan dia mengeluh nyeri kepala. Itu adalah sign and symptom. Jadi itu adalah struktur. Kalau kita ingin membuat diagnosis keperawatan harus terdiri dari tiga bagian itu. Problem, etiologi, sign, ditandai dengan sign and symptom. Terus selanjutnya adalah kriteria. Yang ketiga adalah rencana keperawatan. Jadi di pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan buku SIKI, SLKI, dan SDKI. Jadi ketiga buku itu adalah buku pada buku SDKI akan terdapat macam-macam bahasa untuk diagnosis keperawatan. Jadi datanya tetap dari pasien, tapi untuk menentukan bahasa dari diagnosis keperawatannya itu berdasarkan kita supaya tetap satu kesatuan dalam menggunakan bahasa seluruh Indonesia. Karena buku itu dibuat oleh PPNI, jadi kita menggunakan satu buku yaitu SDKI untuk penggunaan bahasa diagnosis. Terus untuk rencana keperawatan kita menggunakan buku SIKI. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menentukan intervensi keperawatan berdasarkan masalah keperawatan yang ada. Yang keempat adalah implementasi keperawatan. Untuk implementasi keperawatan itu berdasarkan dari rencana keperawatan atau intervensi atau planning. Jadi pada planning itu menggunakan bahasa pasif, misalnya mengajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam, menganjurkan pasien setengah duduk. Itu bahasa pada planning atau intervensi keperawatan. Untuk implementasinya, kalimatnya dirubah menjadi kalimat aktif. Untuk planning itu menggunakan kalimat pasif, misalnya ajarkan atau anjurkan. Dan untuk diimplementasi dirubah menjadi kalimat aktif, misalnya mengajarkan atau menganjurkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, nursing evaluasi atau evaluasi keperawatan. Untuk evaluasi keperawatan itu sendiri, jadi berdasarkan dari tindakan yang kita lakukan di implementasi, kita mau tahu apakah tindakan yang kita lakukan atau implementasi yang kita lakukan ini berhasil atau tidak, itu kita ketahui di evaluasi keperawatan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita melakukan pengkajian dengan SOAP. Jadi silakan teman-teman catat, apa sih SOAP itu? Jadi S itu adalah subjek. Jadi misalnya kita tadi melakukan, pasien tadi mengeluhnya nyeri. Kita sudah melakukan tindakan misalnya mengajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyerinya. Sekarang kita tanya di evaluasi. Di S itu subjek, berarti bagaimana kita mau menanyakan ke pasien, Pak, bagaimana, atau Ibu, bagaimana perasaannya setelah dilakukan tadi misalnya tindakan relaksasi nafas dalam, apakah nyerinya berkurang atau tidak. Misalnya pasien mengatakan nyeri kepala saya sudah sedikit berkurang. Nah, apa yang dikatakan oleh pasien itulah yang dituliskan di subjek. Terus di bagian O atau objek itu adalah data yang didapatkan oleh perawat dengan memperhatikan pasien. Jadi subjek itu adalah data yang didapatkan dari apa yang dikatakan oleh pasien, dan O itu adalah data yang ditemukan oleh si perawat dengan melihat kondisi pasien. Misalnya pasien nampak meringis, pasien terlihat pucat, seperti itu bahasanya pada bagian objektif, pada bagian objek. Terus bagian A
A di sini maksudnya adalah assessment. Maksudnya adalah apa yang kita apa langkah yang mau kita, apa sih kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh pasien dan apa yang didapatkan oleh perawat. Kesimpulannya itu yang ditulis di bagian assessment. Misalnya karena pasien tadi mengatakan nyerinya sudah sedikit berkurang, pasien sudah nampak rileks, maka dituliskan nyeri sudah sedikit teratasi, nyeri atau skala nyeri pasien sudah menurun. Yang tadinya dia datang dengan skala 6, sekarang sudah ada di skala 4. Terus di P itu planning. Apa sih yang mau kita rencanakan selanjutnya? Jadi apa tadi yang ada di planning nomor 3, misalnya ada 10 poin, tapi beberapa poin setelah dilakukan evaluasi itu sudah berhasil. Maka yang sudah berhasil itu apakah mau dilanjutkan atau mau dihentikan atau mau ditambahkan dengan intervensi yang lain, itu yang kita tuliskan di bagian planning. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap conclusion atau kesimpulan. Jadi mata kuliah hari ini kesimpulannya adalah bahwa proses keperawatan itu terdiri dari 5 bagian, 5 tahap. Yang pertama adalah evaluasi, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Kesimpulan yang kedua, proses keperawatan itu bersifat sistematis, dinamis, dan fleksibel. Ya, kesimpulan yang ketiga, implementasi proses keperawatan yang kita lakukan, manfaatnya itu bukan hanya untuk pasien yang meningkat atau cepat sembuhnya, tetapi juga manfaatnya ke perawat yang meningkat kepuasan kerjanya, yang profesional kerjanya, karena jelas apa masalahnya pasien, apa yang mau dilakukan sampai masalahnya tersebut bisa tertangani. Itu juga memperbaiki hubungan dengan rekan sejawat lainnya, apakah itu dengan dokter atau dengan ahli gizi misalnya. Begitupun dengan ke masyarakat banyak. Jadi profesi kita, saya harapannya profesi kita juga sedikit demi sedikit itu bisa diakui oleh masyarakat banyak, bisa merubah paradigma masyarakat terhadap profesi kita sebagai perawat. Jadi mereka tidak hanya berpikir bahwa perawat itu hanya pesuruhnya dokter, jadi yang melakukan, yang memikirkan tindakannya dokter, perawat tinggal melaksanakan hal tersebut. Jadi tidak seperti itu ya, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Jadi perawat itu punya tindakan tersendiri untuk menentukan apa sih yang mau dilakukan untuk menangani masalahnya si pasien. Kalau dokter, dia mengangkat diagnosa medis, dia mengangkat penyakit, yang dia tangani adalah penyakitnya tersebut. Beda kalau kita perawat, kita mengangkat diagnosis keperawatan, masalah-masalah keperawatan apa, atau kebutuhan dari penyakit yang dialami oleh pasien, kebutuhan apanya yang tidak terpenuhi, itu yang kita bantu untuk dipenuhi. Misalnya diagnosa medisnya pasien mengalami hipertensi, terus masalah kebutuhan dasar apanya yang tidak terpenuhi karena hipertensinya tersebut, misalnya tadi nyeri kepala, berarti kebutuhan aman nyamannya pasien yang tidak terpenuhi, itu yang kita bantu untuk pasien bisa terpenuhi kebutuhan aman nyamannya dengan nyerinya dikurangi skala nyerinya atau bahkan dihilangkan rasa nyerinya pasien. Seperti itu. Ini adalah buku utama. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan teman-teman harus membawa ketiga buku ini supaya kita bisa belajar bersama bagaimana cara menggunakan buku SDKI, SIKI, dan buku SLKI. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.